Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Firdaus dari kelas IPS 2 dengan NIM 22210101925. Baik, di sini saya akan mereview buku berjudul Air. Pengertian air. Air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini, seperti halnya oksigen. Pentingnya peran air seringkali tidak disadari karena pada umumnya air merupakan barang yang mudah didapat di alam dan tersedia dalam jumlah yang melimpah. Air merupakan bahan yang memiliki banyak manfaat. Digunakan mulai dari keperluan air minum, untuk memasak, kemudian mencuci, irigasi, industri, sampai dengan untuk penyediaan energi dan rekreasi. Pentingnya peran air tergambar pula pada kenyataan sejarah, di mana kita saksikan bahwa pusat-pusat peradaban manusia di masa lalu berkembang di daerah yang berdekatan dengan sumber mata air. Di dalam agama Islam, air penting sebagai sarana ibadah. Air diperlukan untuk bersuci sebagai salah satu syarat syah sebelum menunaikan ibadah sholat, yang merupakan ibadah pokok dalam ajaran agama Islam. Berwudu sebagai salah satu syarat sah sholat dilakukan dengan cara membasahi atau mencuci bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh badan dengan air bersih, suci, dan mensucikan. Dengan menggunakan air bersih terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma uhilla lakumut tayyibat wa amuz lazina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataituhumna ujurahuna muhsina ghairan musafihina wala mutakidzi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal hasni. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan masalah air dan fungsinya di alam. Misalnya tentang dan penopang kehidupan daur hidrologi, sarana transportasi dan sebagainya. Bahkan surga dilukiskan sebagai kebun yang dialiri sungai-sungai yang jernih. Terdapat lebih dari 200 ayat di alam Al-Quran yang mengandung kata air atau halnya yang berhubungan dengan air seperti air hujan, air sungai, air laut, awan, air mata, dan lain-lain. Di antara ayat-ayat itu terdapat uraian tentang proses-proses air di dalam alam. Misalnya proses terjadinya hujan dan daur air. Beberapa peristiwa alam yang berkaitan dengan air disebut dalam bentuk sumpah atau qasam. Proses-proses alam yang berkaitan dengan air banyak pula dipakai sebagai kiasan dalam menggambarkan hubungan sebab suatu perbuatan atau amal dengan akibat yang akan diperoleh manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat-ayat Al-Quran tidak saja menukilkan tentang air yang ada di alam dunia ini, tetapi juga ada di alam akhirat. Dan Allah telah berfirman, Quran surat Al-Hijr ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal mutaqqin fi jannati wa uyun. Ayat di atas adalah salah satu dari sekian banyak ayat lainnya yang melukiskan keadaan surga. Diperuntukkan hanya bagi hamba-hamba yang
diridhoi gitu. Kemudian diekspresikan melalui penekanan terhadap adanya air yang mengalir di tengah taman sebagai gambaran umum untuk kenyamanan dan keindahan. Keberadaan air di akhirat, peran dan pengaruhnya bagi manusia sangat tergantung pada amalan-amalan yang kita telah perbuat di alam dunia. Seperti itu. Kemudian keberadaan air di mana-mana termasuk di dalam surga dan neraka. Mengidentifikasi bahwa air tidak pernah terpisah jauh dari kehidupan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.